Perkenalkan, nama saya Gracia Violeta dengan NIM 142011133142 dari kelas Aquaculture C dengan kelompok 4. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum manajemen kualitas air, bab manajemen kualitas tanah, pengapuran, dan juga pemupukan. Produktivitas budidaya ikan atau udang sangat dipengaruhi oleh pakan alami dan juga kondisi lingkungannya. Lingkungan tambak sangat dipengaruhi oleh faktor tanah dan juga air. Dan juga kualitas air sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah yang ada di dasarnya. Tanah pada tambak menyimpan berbagai unsur hara yang berperan penting dalam pertumbuhan ikan maupun udang. Oleh karena itu, praktikum manajemen kualitas air ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara pengapuran dan juga pemupukan. 1. Pengapuran. Pengapuran adalah salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian dan pembilasan tanah untuk mengatasi permasalahan utama pada tambak seperti pH rendah, kurang tersedianya unsur fosfor, kalsium, dan magnesium, serta berlebihnya kandungan unsur molibdium dan besi sehingga dapat meracuni organisme air. Yang kedua ada pemupukan. Pemupukan adalah praktik manajemen kualitas tanah yang paling ekonomis untuk mencapai produksi yang lebih baik dengan memperkaya produktivitas tambak. Pupuk akan menjadi faktor penting ketika tanah maupun air kekurangan sumber nutrisi. Pemberian pupuk pada tambak berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan, dikarenakan pertumbuhan ikan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah pakan alami. Selanjutnya yaitu alat yang digunakan dalam proses pengapuran dan juga pemupukan. Yang pertama ada ember yang berperan sebagai wadah dalam pengambilan pupuk dan juga kapur. Yang kedua ada sekop yang berfungsi sebagai pengaduk tanah saat dilakukan pengapuran. Yang ketiga yaitu akuarium yang berfungsi sebagai media dalam melakukan pengapuran dan pemupukan. Selanjutnya ada bahan yang digunakan yaitu 1. Ada tanah yang berperan sebagai objek dalam melakukan pengapuran dan pemupukan. Yang kedua yaitu kapur CaCO3 yang berfungsi dalam menyeimbangkan pH tanah. Yang ketiga ada TSP yang berfungsi untuk meningkatkan kadar fosfor dalam tanah. Yang terakhir ada urea yang berfungsi untuk meningkatkan kadar nitrogen dalam tanah. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Yang pertama, tanah dimasukkan ke dalam akuarium dengan tebal kurang lebih 10 cm. Kedua, tanah dibalik menggunakan sekop dan dicampur dan dijemur selama 3-5 hari hingga pecah-pecah. Ketiga, air dimasukkan dengan ketinggian kurang lebih 50 cm dan diamkan selama 1-2 hari. Keempat, kapur CaCO3 diberikan sebanyak 1,5 ton per hektare, kemudian dikeringkan selama 2-3 hari, setelah itu dipadatkan. Kelima, lapisan kulit kerang dan pasir putih diberikan setebal 1 cm dan isi dengan air setinggi 20 cm. Keenam, pupuk urea ditambahkan sebanyak 25-75 kg per hektare dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektare, lalu disebarkan secara merata. Pemupukan ini dilakukan 2 minggu sekali. 7 yaitu saponin diberikan sebanyak 50 kg per hektare atau sekitar 7 ppm selama 5-7 hari dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Kedelapan yaitu air ditambahkan sampai pada ketinggian 1-1,2 meter. Selanjutnya yaitu manfaat pengapuran. Yang pertama yaitu untuk menyeimbangkan derajat keasaman kolam. Yang kedua sebagai disinfektan dan penyedia unsur hara yang dibutuhkan oleh fitoplankton yang nantinya fitoplankton ini dijadikan sebagai pakan alami bagi ikan maupun udang. Yang ketiga yaitu membantu memberantas mikroorganisme patogen. Selanjutnya yaitu manfaat dari pemupukan. Yang pertama ada untuk meningkatkan kandungan nitrogen dan fosfor. Yang kedua dikarenakan berfungsi sebagai meningkatkan kandungan nitrogen dan fosfor, secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan dari fitoplankton dan zooplankton yang berfungsi sebagai pakan alami bagi benih ikan maupun udang.
proses pengapuran dan juga pemupukan berfungsi untuk meningkatkan produktivitas pada kolam maupun tambak, dan dibarengi dengan manajemen kualitas air sehingga pertumbuhan ikan maupun udang dapat berjalan dengan baik. Video dari saya, terima kasih.